Hai semua, apa kabar? Salam sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang pilihan karir setelah lulus dari SMA. Ada 4 alternatif pilihan karir. Kalian masih ingat? Yang pertama yaitu melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Yang kedua, mengikuti kursus atau pelatihan. Yang ketiga, memasuki dunia kerja. Dan yang keempat, memasuki kehidupan berkeluarga. Pada PPT kali ini, mari kita bersama-sama membahas lebih lanjut mengenai studi lanjut ke perguruan tinggi. Nah, bagi kalian yang ingin kuliah, silahkan menyimak video ini baik-baik. Pertama yang akan kita bahas adalah mengenal bentuk-bentuk perguruan tinggi. Nah, di video kemarin, Ibu sudah sempat sedikit menjelaskan mengenai bentuk-bentuk perguruan tinggi. Nah, di sini Ibu akan lebih memberikan contoh perguruan tinggi di Indonesia sesuai dengan bentuk-bentuk perguruan tinggi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah universitas. Nah, universitas itu biasanya ada dibagi dalam fakultas-fakultas. Nah, setiap fakultas itu dibagi lagi dalam program studi atau jurusan. Misalnya, fakultas ekonomi itu ada jurusan akuntansi, manajemen, studi pembangunan, dan lain sebagainya. Kemudian ada fakultas teknologi industri misalnya, itu jurusannya misalnya matematika, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Nah, contoh universitas sendiri di Indonesia itu ada 2 universitas, yaitu universitas negeri dan universitas swasta. Kalau di universitas negeri itu contohnya kalau di Lampung itu Unila, Universitas Lampung. Kemudian di luar Lampung itu ada UNY, UI, UGM, Undip, UNS, Unsri, Unhas, dan lain-lain. Kemudian contoh universitas swasta itu kalau di Lampung itu ada Teknokrat, UBL, Dharma Jaya, dan lain-lain. Kemudian kalau di luar Lampung itu ada UII, UPN, UKI, UAD, UTY, UPI, UAJY, USD, dan lain-lain. Nah, itu tadi contoh-contoh universitas. Kemudian yang kedua itu adalah contoh institut. Nah, jika di institut itu biasanya dikelompokkan dalam disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian yang sejenis. Misalnya memiliki program studi peternakan, pertanian, dan lain sebagainya. Kembali lagi di institut itu juga terbagi menjadi 2, yaitu institut negeri dan institut swasta. Contoh dari institut negeri itu ada IPB, kemudian ada ITS, ada ISI, dan lain-lain. Kemudian di institut swasta itu ada INSTA, Instiper, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas sekolah tinggi. Ya, di sekolah tinggi ini itu adalah lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Misalnya sekolah tinggi seni rupa itu biasanya memiliki jurusan seni lukis, seni patung, dan lain-lain. Ada juga sekolah tinggi ilmu ekonomi, itu di dalamnya mungkin ada jurusan yang terkait dengan ilmu ekonomi. Contohnya apa sih sekolah tinggi contoh di Indonesia sekolah tinggi negeri itu apa aja? Nah, terbagi menjadi 2 lagi, sekolah tinggi negeri dan sekolah tinggi swasta. Di sekolah tinggi negeri itu ada STT Bandung,
STTN, STAN, dan lain sebagainya. Kalau sekolah tinggi swasta, yang Ibu tahu kalau di Lampung itu ada Stigentiaras, STO. Kalau di luar Lampung itu ada STYKPN, STTNAS, Stikes, dan lain-lain. Selanjutnya itu adalah akademi. Akademi itu dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu, lebih menekankan pada keterampilan praktik kerja dan kemampuan untuk lebih mandiri. Nah, contohnya apa saja? Dibagi menjadi dua lagi, akademi negeri dan akademi swasta. Kalau di akademi negeri itu contohnya ada AAU, AAL, AIP, ATK, APP, dan lain-lain. Kemudian di akademi swasta itu ada ABA, YIPK, AAYKPN, AMIK, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah politeknik. Nah, politeknik itu hampir sama seperti akademi ya. Tapi bedanya dibandingkan dengan akademi, politeknik itu memberikan porsi lebih besar pada praktik. Nah, contohnya apa saja sih politeknik itu? Politeknik negeri itu ada Politeknik Negeri Lampung kalau di Lampung ya. Kemudian di luar Lampung itu ada Politeknik Manufaktur Bandung, Politeknik Negeri Jakarta, dan lain-lain. Kemudian kalau politeknik swasta itu contohnya ada Politeknik API, Politeknik LPP, dan lain-lain. Nah, itu tadi tentang bentuk-bentuk perguruan tinggi dan Ibu sudah memberikan contoh-contohnya. Kalian bisa lebih banyak mengetahui informasi tentang perguruan tinggi di Indonesia. Kalian bisa mencari di internet, bisa tanya-tanya dengan mungkin ada kenalan yang juga sudah kuliah, kalian bisa bertanya langsung. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur perguruan tinggi. Nah, ini juga sudah kita bahas di PPT yang kemarin ya. Tapi di sini Ibu lebih menjelaskan lagi bagaimana struktur perguruan tinggi. Struktur pendidikan tinggi di Indonesia itu dibagi menjadi dua jalur pendidikan, yaitu pendidikan akademi dan pendidikan profesional. Nah, di pendidikan akademi itu menghasilkan lulusan yang memperoleh gelar akademi dan diselenggarakan melalui program sarjana S1 atau sebutannya strata 1, atau juga ada program pasca sarjana. Nah, program pasca sarjana ini meliputi program magister dan program doktor, misalnya mau sampai S2 dan S3. Kemudian sedangkan pendidikan profesional itu biasanya diarahkan pada kesiapan keahlian tertentu. Dan ini pendidikan profesional ini biasanya diselenggarakan oleh akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Oh ya, tadi Ibu lupa menjelaskan bahwa di pendidikan akademi itu biasanya yang menyelenggarakan itu biasanya adalah sekolah tinggi, institut, dan universitas. Jadi beda ya kalau pendidikan akademi dan pendidikan profesional. Nah, kita kembali lagi ke pendidikan profesional. Pendidikan jalur profesional itu menghasilkan lulusan yang memperoleh sebutan profesional yang diselenggarakan melalui program diploma. Ada D1, D2, D3, D4. Atau juga ada namanya spesialis. Itu gelarnya misalnya SP1, SP2. Kemudian jalur ini lebih mengutamakan untuk melatih mahasiswa agar menguasai pengetahuan yang langsung dapat dipakai dengan segera. Jadi dalam pendidikan profesional itu 60%
muatan kurikulum program diploma adalah mata kuliah praktik. Jadi kebanyakan praktik ya dibandingkan dengan materi. Oke, kita lanjut lagi mengenai program studi atau jurusan. Nah, di sini ada kelompok-kelompok bidang ilmu. Dan di sini kalian bisa lebih mengetahui nantinya kalian itu lebih arahnya jurusannya itu apa, sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang kalian miliki. Nah, ini berikut beberapa program studi yang dikelompokkan berdasarkan bidang ilmu. Di antaranya itu ada ilmu-ilmu sains. Nah, apa saja sih ilmu-ilmu sains itu? Yang pertama itu ada matematika, fisika, kimia, statistik, biologi, ilmu komputer, geofisika, astronomi, geografi, dan farmasi. Kemudian ada ilmu-ilmu teknik. Itu seperti teknik sipil, teknik arsitektur, teknik planologi, teknik geodesi, teknik fisika, teknik kimia, teknik metalurgi dan material, teknik nuklir, teknik geofisika, teknik geologi, teknik pertambangan, teknik perminyakan, teknik industri, teknik elektro, teknik informatika, teknik mesin, teknik penerbangan, teknik perkapalan, dan teknik geomatika. Selanjutnya ada ilmu pertanian, peternakan, dan kehutanan. Itu ada apa saja? Perikanan, peternakan, kehutanan, pengolahan hasil pertanian, teknologi industri pertanian, ilmu tanah, budidaya pertanian atau yang disebut agronomi. Kemudian ada sosial ekonomi pertanian atau yang disebut dengan agrobisnis, dan ilmu hama dan penyakit tumbuhan. Selanjutnya ilmu ekonomi. Itu ada ekonomi dan studi pembangunan, ekonomi manajemen, dan ekonomi akuntansi. Selanjutnya ada ilmu seni dan desain. Itu ada apa aja sih? Ada seni rupa murni, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, karya seni tekstil, digital animation, dan lain-lain. Kemudian ada ilmu kesejahteraan sosial. Ini yang kalian menyukai bidang-bidang sosial. Ini ada rehabilitasi sosial, pengembangan sosial masyarakat. Tuh, jadi lebih ke sosial. Selanjutnya ada teknik manufaktur. Itu ada teknik manufaktur, ada teknik perancang manufaktur, teknik pengecoran logam. Kemudian ada ilmu pelayaran. Itu adalah studi nautika, studi teknika. Jadi lebih ke pelayaran ya. Kemudian selanjutnya ilmu pariwisata dan perhotelan. Bagi kalian yang ingin masuk ke pariwisata atau perhotelan, itu ada administrasi hotel, manajemen divisi kamar, manajemen tata hidangan, manajemen tata boga, dan manajemen patisserie. Kemudian ilmu teknik penerbitan dan grafika. Ada apa saja? Yaitu ada teknik grafika dan penerbitan. Kemudian ada ilmu administrasi publik. Itu ada manajemen SDM, sumber daya manusia, manajemen kearsipan, administrasi kepegawaian, administrasi logistik, dan manajemen perkantoran. Nah, selanjutnya
kita akan melihat bagaimana cara memilih program studi dan perguruan tinggi. Nah, memilih jurusan atau program studi itu bukan urusan yang mudah dan bukan persoalan yang sederhana. Banyak faktor yang harus diperhitungkan dan dipikirkan secara benar. Memilih secara tergesa-gesa tanpa memperhitungkan segala aspek akan berakibat fatal bahwa jurusan yang diambil tidak sesuai dengan kepribadian sampai pada drop out atau DO, atau dikeluarkannya seorang mahasiswa atau mahasiswi karena dinyatakan tidak mampu mengikuti pendidikan yang diikutinya. Maka dari itu, kalian dalam memilih program studi dan perguruan tinggi itu harus dipertimbangkan secara matang. Karena apa? Karena nantinya saat kalian mengikuti kuliah tersebut, kalian harus benar-benar tahu dan sesuai dengan keinginan, minat, bakat, kemampuan. Jadi tidak semerta-merta kalian hanya kuliah-kuliah saja, tapi kalian juga punya niat dan minat untuk berkuliah, sehingga tidak sia-sia kan kalau misalnya sampai drop out atau DO, itu kan sayang sekali gitu. Kalian sudah kuliah mahal-mahal tapi ternyata kalian tidak mampu mengikuti, kemudian DO gitu. Nah, dasar dalam pemilihan program studi itu mengacu pada faktor akademi dan non-akademi. Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam memilih program studi atau jurusan antara lain akademi, itu ada pengertian tentang program studi atau jurusan. Jadi kalian harus mengerti program studi apa yang kamu ambil itu apa sih. Misalnya kalian mengambil ekonomi, ekonomi itu nantinya seperti apa, kalian akan mempelajari apa gitu. Dan jurusan itu juga harus sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian kemampuan akademik siswa. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa kemampuan kalian itu juga harus disesuaikan dengan jurusan yang akan kalian ambil. Karena itu sangat penting, karena nantinya kalian juga akan belajar di jurusan itu. Kemudian kalian juga harus mampu mengikuti perkuliahan itu sampai akhir. Jadi juga harus melihat kemampuanmu gitu. Kemudian non akademik, yang pertama itu adalah menyesuaikan cita-cita, minat, dan bakat. Nah, itu sangat penting. Sebelum kalian memilih jurusan atau program studi, sebaiknya kalian lihat cita-citamu itu mau kemana, minatmu tuh mau kemana, bakatmu itu di mana. Nah, kalau sudah sesuai dengan cita-cita, minat, dan bakat, pasti kalian juga kuliah juga dengan rasa senang gitu, tidak dengan perasaan yang enggan atau malas gitu. Tapi kalian pasti akan merasa bahwa saat kuliah itu hal yang menyenangkan karena jurusan yang kalian pilih sesuai dengan cita-cita, minat, dan bakat. Nah, kemudian ada faktor dan variabel pendukung. Apa saja itu? Yang pertama adalah informasi yang sempurna. Jadi kalian harus mencari banyak informasi tentang program studi, jurusan, perguruan tinggi yang akan kalian ambil. Itu kira-kira apakah informasi itu benar-benar bisa kalian ambil, untuk kalian benar-benar harus memperhatikan semuanya. Jadi tidak hanya sebatas kalian tahu saja, tapi harus benar-benar mengerti apakah ini jurusan atau program studi yang bagus, yang berkualitas gitu, perguruan tingginya apakah bagus, apakah terakreditasi. Nah, itu kalian harus banyak-banyak mencari informasi. Kan sekarang banyak di internet itu kalian bisa mencari tahu tentang perkuliahan yang
bagus dan sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian ada lokasi dan biaya. Nah, ini juga penting. Jadi kemana kalian harus kuliah, apakah di Lampung atau di luar Lampung, itu juga kan disesuaikan dengan biaya yang ada. Tuh. Kalau di luar Lampung sudah pasti kalian harus nantinya akan ada dana untuk transportasi, kemudian ada untuk makan, untuk ngekos dan lain sebagainya. Kemudian ada daya tampung jurusan atau peluang diterima. Jadi sebelum kalian mengambil jurusan, kalian melihat dulu daya tampung jurusan itu berapa persen yang akan diterima gitu. Apakah kalian nanti akan peluang untuk diterima itu akan besar gitu. Maka kalian harus melihat itu. Kemudian masa depan, karir dan pekerjaan. Nah, ini sangat penting sekali karena dalam memilih program studi dan jurusan itu kalian juga harus melihat kira-kira kalau kalian mengambil program studi ini ketika lulus apakah jaminan untuk masa depan karir itu akan lebih kalian bisa untuk mencapainya gitu. Apakah pekerjaan itu akan mudah kalian dapatkan setelah lulus dari jurusan tersebut gitu. Nah, ini adalah cara memilih program studi dan perguruan tinggi. Nah, nanti kalau misalnya kalian masih bingung atau masih ragu dalam memilih program studi atau jurusan, kalian bisa berkonsultasi dengan saya lebih lanjut. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah cara menetapkan pilihan perguruan tinggi. Nah, ini juga sangat penting. Nah, setelah kalian mengetahui bentuk-bentuk perguruan tinggi, program studi yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan kalian, langkah berikutnya itu adalah menentukan perguruan tinggi yang akan dipilih. Nah, perguruan tinggi di Indonesia itu tentunya sangat banyak. Tadi di awal Ibu sudah memberikan contoh-contoh perguruan tinggi di Indonesia, baik yang negeri maupun swasta. Nah, selain mempertimbangkan minat, bakat, dan kemampuan, juga diperlukan pertimbangan lain. Nah, di antaranya yang pertama itu adalah reputasi. Nah, jadi reputasi perguruan tinggi yang akan dipilih itu dapat dijadikan dasar dalam menentukan pilihan. Baik buruknya reputasi perguruan tinggi di kalangan akademis biasanya sangat tergantung dari kualitas lulusan, metode pengajaran, dosen-dosen pembimbing, sarana belajar mengajar, dan fasilitas yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Jadi kalian juga sebelum menetapkan pilihan perguruan tinggi itu juga harus melihat reputasi perguruan tingginya. Kira-kira reputasinya itu bagus atau enggak gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah metode dan persentase pembelajaran. Nah, ini juga penting diketahui karena akan menentukan kualitas kompetensi yang akan diperoleh. Jadi penekanan pada porsi pembelajarannya, jadi presentasi teori, kemudian praktek atau magang atau industri itu perlu diketahui terlebih dahulu sebelum kalian menetapkan pilihan perguruan tinggi. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah status akreditasi. Nah, di video Ibu yang kemarin Ibu juga sudah menjelaskan tentang status akreditasi. Nah, ini berdasarkan penyelenggaraannya, perguruan tinggi itu digolongkan menjadi dua, yaitu negeri dan swasta. Sedangkan status akreditasi untuk program studi atau jurusan yang sifatnya berjenjang berdasarkan hasil evaluasi atau akreditasi terhadap program studi atau jurusan yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional atau namanya disebut dengan BAN. Nah, status akreditasi itu menggunakan peringkat akreditasi.
Kalau A itu baik sekali, B itu baik, C itu cukup, dan D itu kurang. Jadi kalian harus melihat tidak hanya perguruan tingginya saja tentang status akreditasi, tapi juga program studi dan jurusannya itu apakah status akreditasinya itu bagus atau tidak gitu. Nah, selanjutnya adalah fasilitas pendidikan. Nah, ini juga sangat penting. Jadi, fasilitas pendidikan itu merupakan faktor yang penting dalam mendukung keberhasilan menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Nah, fasilitas pendidikan itu seperti apa saja sih contohnya? Misalnya laboratorium, itu ada laboratorium komputer, akuntansi, bahasa, dan lain-lain. Kemudian adanya bengkel, studio, perpustakaan. Nah, itu sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan mahasiswa. Apalagi untuk jalur pendidikan profesional yang lebih bersifat aplikatif, itu lebih menekankan pada keterampilan. Nah, itu fasilitas juga sangat penting ya. Kemudian prospek lulusan. Nah, kita akan tahu apakah perguruan tinggi itu bagus atau tidak, kita juga melihat dari prospek lulusannya. Apakah lulusannya itu berkualitas dan diterima di masyarakat atau perusahaan atau instansi. Itu biasanya juga kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam memilih perguruan tinggi. Peluang kerja bagi lulusan program studi atau jurusan yang akan dipilih juga harus dipertimbangkan, karena akan merugikan apabila setelah lulus tidak segera mendapatkan pekerjaan. Jadi kalian harus lihat juga prospek lulusannya. Dan yang terakhir adalah biaya. Nah, ini kita lihat juga biaya yang dikeluarkan itu relatif sesuai dengan kualitas dan fasilitas pembelajaran yang diberikan oleh perguruan tinggi. Juga harus sesuai dengan kemampuan keuangan calon mahasiswa. Sebab kalau besarnya biaya yang diperlukan tidak terjangkau akan menghambat kelancaran dalam menempuh studinya. Nah, kalian juga harus melihat biaya yang harus dikeluarkan selama kalian berkuliah itu berapa. Kalian sudah diperhitungkan dari awal semester sampai akhir itu berapa biaya kuliahnya, total seluruhnya. Tadi cara menetapkan pilihan perguruan tinggi. Selanjutnya itu adalah kiat sukses masuk perguruan tinggi. Nah, apa saja sih kiat-kiat sukses untuk masuk perguruan tinggi? Ada 5 faktor yang harus dikuasai untuk sukses masuk di perguruan tinggi yang baik. Yaitu yang pertama ada faktor teknis. Nah, faktor teknis itu seperti apa sih? Nah, sebelum tes masuk perguruan tinggi, biasanya mempersiapkan peralatan yang mendukung terhadap lancarnya tes. Nah, kalau tes tersebut masih secara massal, maka kalian mempersiapkan seperti alat tulis atau pensil 2B dan mengisi lembar jawaban komputer yang benar. Apabila tes tersebut menggunakan komputer, maka kalian harus menguasai perangkat teknologi informasi dan teknis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang benar. Nah, itu faktor secara teknis. Kemudian ada faktor psikologis. Nah, kebiasaan positif dalam mengikuti tes uji coba atau tryout dan latihan-latihan lainnya dapat membentuk kepercayaan diri kalian. Jadi sikap percaya diri itu sangat penting untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, mulai dari sekarang kalian mencoba untuk latihan-latihan seperti tryout gitu dalam masuk ke perguruan tinggi. Itu biasanya kan ada yang kalian bisa cari di internet juga, biasanya ada tes masuk perguruan tinggi. Kemudian selanjutnya adalah faktor penguasaan materi tes. Nah, ini sangat penting karena
ketika kalian mau tes, kalian harus menguasai materi yang biasanya diberikan di perguruan tinggi tersebut. Kalian perlu menguasai kisi-kisi soal yang berisi tentang pokok-pokok bahasan yang keluar dalam tes dan presentasi jumlah soal. Nah, berdasarkan kisi-kisi yang sudah diberikan, kalian bisa belajar, kemudian menguasai materi dan bisa mempersiapkan materi. Kemudian selanjutnya adalah faktor strategi memilih jurusan atau program studi. Faktor strategi pengerjaan soal ya. Dalam setiap kesempatan mengikuti tes uji coba atau tryout, dibiasakan mengerjakan soal dimulai dari soal yang mudah. Jangan berambisi mengerjakan semua soal. Nah, kebiasaan ini digunakan saat mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Nah, jadi kalian mengerjakan dulu yang mudah, lalu yang sulit. Kemudian yang terakhir baru faktor strategi memilih jurusan atau program studi. Nah, konsultasi dalam memilih jurusan itu sangat penting dalam mengarahkan kemampuan akademik kalian. Memilih jurusan yang tidak sesuai dengan kemampuan akademik hanya akan mengakibatkan tidak diterimanya di perguruan tinggi. Nah, jadi kalian harus banyak-banyak konsultasi dengan orang tua, atau dengan teman terdekat, atau dengan guru, atau dengan siapapun yang bisa mengarahkan kalian pada kemampuan akademik kalian. Jadi kalian bisa tanya-tanya apa sih kemampuanku sebenarnya. Kalau kalian nggak tahu nih kemampuanmu itu seberapa, kalian bisa bertanya dengan orang lain. Nah, itu tadi kiat sukses masuk perguruan tinggi. Nah, selanjutnya itu adalah tips cara masuk perguruan tinggi favorit. Nah, bagi kalian pasti ada yang ingin masuk ke perguruan tinggi favorit. Nah, ini ada tips-tipsnya. Yang pertama adalah tentukan pilihan. Nah, setelah lulus dari SMA, SMK atau MA, maka kalian akan dihadapkan pada persimpangan jalur. Nah, kalaupun kita memutuskan untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi, kita masih harus menentukan pilihan. Nah, ini tentukan pilihan dari sekarang ya. Kemudian ukur kemampuan diri. Nah, ini jika kalian sudah menentukan perguruan tinggi dan jurusan yang diinginkan, cobalah untuk mengukur diri. Bandingkan kemampuan diri masing-masing dengan kualitas pilihan kita. Jadi lihat juga kemampuanmu dengan jurusan atau perguruan tinggi yang kalian sudah pilih, sudah ditentukan. Kemudian tetapkan alternatif. Nah, jika memang pilihan sudah ditentukan, namun jangan hanya puas dengan satu pilihan. Nah, kita harus menyiapkan backup plan jika pilihan pertama gagal. Jadi kalian bisa menyabang ya untuk nanti masuk perguruan tinggi. Misalnya kalian sudah punya, misalnya kalau misalnya ini kalian sudah mendaftar ke Unila. Nah, kalian punya backupnya, misalnya daftar juga ke perguruan tinggi lain gitu. Jadi kalau nanti nggak keterima di Unila, kalian bisa masuk ke perguruan tinggi yang lain yang sudah kalian daftar. Kemudian cari informasi. Nah, ini juga ya, jauh-jauh hari sebelum memasuki dunia kampus itu cobalah untuk mencari informasi sebanyak mungkin. Bisa lewat internet ya, pasti banyak. Kalau kalian sering searching pasti akan mendapatkan banyak informasi. Kemudian perbanyak ilmu. Nah, perbanyak ilmu pengetahuan terutama seputar jurusan yang akan dipilih. Kalian coba sebelum kalian memilih jurusan, kalian coba cari informasi tentang jurusan yang kalian pilih. Kemudian jaga kondisi tubuh. Nah, ini sangat penting. Jadi menjaga kondisi tubuh baik fisik maupun mental. Nah, yang terakhir adalah jalur masuk kuliah. Nah, secara umum jalur masuk kuliah itu dibagi menjadi beberapa jalur.
Ada SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Nah, ini nanti Ibu akan menjelaskan lebih lanjut mungkin tentang SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Tuh. Nah, sekian dari saya. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan kalian benar-benar paham tentang perguruan tinggi. Dan terima kasih kalian sudah menonton video ini. Silahkan kalian melihat channel YouTube Ibu. Di sana ada video motivasi dari kakak-kakak alumni Yosuda Sumetro yang berhasil mendapatkan beasiswa kuliah. Nah, mungkin kalian bisa mengikuti jejak kakak-kakak kalian dengan berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Semangat dan salam sehat untuk semuanya.